satu persekutuan gereja Kristen Injili yang berdiri kokoh dan mandiri menunaikan amanat agung. Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, selamat malam untuk kita semua, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah bulan bina keluarga kita terdiri dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita akan menyanyi dalam nyanyian Rohani 10 ayat 1. Pujilah Tuhanmu, Raja yang Maha Mulia.
Pujilah Tuhan mulia, Jaya Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia, dan jiwaku tambahlah nyanyianmu. Allahmu baik dan setia. Kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian kita. Untuk itu saya mengajak kita semua buka dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca secara bersama-sama setelah saya baca perikopnya. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyembahkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak membuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan rimba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak goyah selama-lamanya. Yang berbunyi atau dengan perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat nolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bagian bacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pelayanan ini yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua itu terpilih dari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, dengan tema sentral yang dipilih oleh Sinode GKI di Tanah Papua, pilihan hidup beriman yang bertanggung jawab. Saya memilih tema kecil untuk kita sekalian adalah pilihan hidup beriman kepada mereka yang bertanggung jawab. Persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam gaya bahasa sarkasme adalah satu pernyataan sindiran yang disampaikan kepada kita, sehingga itu menjadi satu perenungan. Kisah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dengan kecerdikannya mengajarkan kita bahwa setiap orang yang hidup jauh dari Tuhan, dia pasti selalu menghalalkan segala cara untuk segala kepentingannya, sekalipun apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain.
Berbeda dengan kita selaku anak-anak Tuhan, kita akan takut untuk melakukan segala cara yang tidak benar untuk kepentingan kita. Karena orang benar, dia rela berkorban, dia rela memberikan kepentingannya untuk kepentingan orang banyak. Ini bukti bahwa pengorbanan yang Kristus berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita juga harus membagikan pengorbanan itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Kita berani memberikan pengorbanan kepada siapa saja lewat waktu kita, lewat pikiran kita, lewat tenaga kita, lewat apapun yang kita punya, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Roh Kudus memampukan kita untuk bisa memahami firman-Nya. Shalom. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, warga Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagian perenungan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 tadi. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang akan saya bawa untuk kita renungkan pada ayat 8 dan 9 adalah hidup yang bertanggung jawab. Tentu di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan tanggung jawab. Baik di dalam keluarga kita sebagai seorang bapa, juga seorang ibu, juga seorang pemuda, dan anak-anak di dalam keluarga-keluarga kita. Tapi juga dalam persekutuan, kita juga mengambil tanggung jawab untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Sehingga dalam seluruh tanggung jawab itu, kita diminta untuk menyatakan konsistensi kita, komitmen kita, kualitas kita, kerja kita, sesuai dengan seluruh tugas yang diamankan bagi kita. Dan malam hari ini kita hendak merenungkan ayat 8 dan 9 dari cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Di dalam ayat ke-8 ini kita melihat bahwa Tuhan pemilik kekayaan ini memuji bendaharanya yang tidak jujur. Mengapa Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur ini, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya bukan memuji kejujurannya, tetapi Tuhan ini memuji kecerdikannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengurangi utang dari orang-orang yang berhutang pada tuannya. Artinya bahwa untuk kepentingan bendahara ini, dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan caranya kepada tuannya. Dan hal-hal itu berkaitan dengan hal-hal duniawi. Kebiasaan yang dibiarkan di Palestina pada waktu itu, seorang bendahara tidak boleh seorang bendahara boleh meminjamkan sebagian barang dari milik majikannya atau tuannya. Pada waktu itu, seorang bendahara tidak dapat digaji. Supaya mendapat upahnya, ia dibiarkan memalsukan kwitansi dengan sebanyak barang yang ia pinjamkan. Waktu barang pinjaman itu dikembalikan, ia menuntut banyaknya yang tercantum di dalam kwitansinya. Perbedaan antara apa yang benar-benar dipinjamkan
dan apa yang menurut kwitansi palsu dituntut kembali dan dianggap sebagai upah bendahara. Bendahara dalam perumpamaan ini agaknya hanya menuntut kembali apa yang benar-benar ia pinjamkan. Dengan mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kwitansi yang dipalsukan itu, ia hanya melepas untung yang menurut kebiasaan itu dapat diperolehnya dan tidak merugikan majikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bendahara ini dia mengurangi pinjaman dari orang-orang yang meminjam kepada tuannya, sebenarnya itu untungnya. Jadi sesungguhnya tuannya tidak mengalami kerugian. Maka kejujuran bendahara ini, ketidakjujuran bendahara ini terletak dalam mengurangi banyaknya barang yang tercantum dalam kwitansi palsunya itu. Dan ini suatu tindakan cerdik yang dipuji oleh majikannya. Dan ketidakjujurannya terletak dalam usaha atau dalam salah satu urusannya dari awal ketika ia memulai untuk meminjamkan kepada para peminjam milik tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di sini yang hendak kita maknai adalah bahwa untuk hal-hal duniawi atau harta duniawi, bendahara ini dia bertanggung jawab dengan perbuatannya. Dia memilih untuk tidak lari, memilih untuk tetap berhadapan dengan konsekuensinya, memilih untuk tidak menghindar dari sebuah tanggung jawab. Karena itu ia mendapat pujian dari tuannya. Dan ayat 8b ini merupakan kalimat lanjutan bahwa sikap mempertanggungjawabkan pilihan atau pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dunia dengan kecerdikannya tentu akan lebih dapat dilakukan oleh anak-anak terang untuk hal-hal yang bersifat rohani, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, persoalannya, anak-anak terang kadang tidak dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya atau hal-hal rohani. Karena itu perumpamaan ini, makna dari perumpamaan ini bahwa orang-orang dunia atau anak-anak dunia saja cukup dapat memikirkan hal-hal dunia sehingga mereka berusaha dengan caranya untuk kepentingan pribadi mereka. Sebaliknya orang-orang percaya sering tidak fokus untuk hal-hal dan perkara-perkara rohani dengan menggunakan hartanya, menggunakan talentanya, menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam dirinya untuk meningkatkan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita menemukan kebenaran bahwa kita harus bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan di hari ini. Dalam mengikuti, melayani, bekerja untuk Tuhan, tapi juga dalam dunia ini. Kecerdikan, kemampuan, kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita, mesti kita gunakan untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau anak-anak dunia ini saja, untuk kepentingan harta duniawi, dengan hal-hal duniawi, mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan caranya. Maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus lebih cerdik, lebih pandai, lebih bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mempertanggungjawabkan segala karunia yang Tuhan berikan bagi kita, segala harta kita, kelebihan kita, untuk menopang kerjaan-kerjaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita semua dipanggil di dalam keluarga-keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat dalam pelayanan. Kita dipanggil dan diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab. Mari kita renungkan di dalam diri dan kehidupan kita. Sebagai seorang bapak, sejauh mana tanggung jawab kita dalam keluarga? Sebagai seorang ibu, sejauh mana seperti apa? Sebagai seorang pemuda-pemudi, sejauh mana tanggung jawab kita dalam keluarga, dalam gereja, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada? Apa yang kita lakukan sampai hari ini, mari kita renungkan. Kita belajar dari kisah yang diceritakan oleh Yesus tentang bendahara yang dan di ayat yang 9 yang kita maknai adalah kita dapat menggunakan mamon yang tidak jujur.
tetapi kita diminta untuk setia dan bertanggung jawab dengan jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita, kita tetap ada di dalam kemah abadi. Mamon di sini berbicara tentang harta duniawi. Tuhan tidak melarang kita untuk menggunakan harta duniawi atau uang kita. Tapi Tuhan mau kita mengelolanya dengan cerdik, dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan dan jujur. Supaya bila harta itu tidak menolong kita, kita tetap ada di dalam kemah abadi. Yang dimaksudkan di sini kemah abadi adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Amsal pasal 13 ayat 16, firman Tuhan berkata, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Amsal 14 ayat 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan di saat ini, mari kita sungguh-sungguh dengan semua tanggung jawab yang sedang kita emban di hari ini. Di dalam keluarga kita, dalam persekutuan, di tengah-tengah masyarakat sebagai masyarakat sosial. Kita dapat menggunakan seluruh sumber daya kita, kapasitas kita, kemampuan kita, kualitas yang Tuhan berikan bagi kita. Kita lakukan dalam pengabdian, dalam dedikasi loyalitas yang baik, tapi tentu di dalam kejujuran dan kesetiaan. Supaya semua yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tapi juga di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama. Mari biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, supaya seluruh tanggung jawab yang ada pada kita, kita kerjakan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Doa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyi dalam nyanyian rohani 10 ayat 5. Amin ya amin, dan kata-kata seterusnya. Amin ya amin, sekali kan nyata benarnya, namanya Bapa Mahkota segala gelarnya. Kau bertepuk, Engkau didukungnya pun sampai ke tempat gemarnya. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selama-lamanya. Amin.